Suatu hari gue direkomen untuk nonton film The Akuntan ini beberapa tahun yang lalu waktu film pertama keluar, dan mungkin karena gue suka film aneh, film serius yang bikin mikir, maka gue direkomendasi film ini. Tapi selain itu kayaknya juga ada alasan lain. Di film ini kan si akuntan itu orangnya punya kayak semacam seven syndrome. Seven syndrome itu adalah kondisi yang uh, unik, yang dimana orangnya tuh mungkin punya disorder kayak autism, tapi mereka punya skill di bidang-bidang lain yang biasanya mereka bisa sangat bagus, sangat menguasai skill itu. Hari gini sebenarnya sangat menyebalkan karena mungkin di zaman TikTok atau zaman apain, orang-orang suka sosok kayak bilang, suka saya kayak mengaku sendiri kalau mereka punya disorder, macam aduh gua narsis nih, aduh gua autistik nih, atau gua punya ADHD atau apapun itu, dan diagnosa yang mereka pakai adalah mungkin yang dari TikTok atau apa. Menurut gua banyak yang rabis karena sebenarnya disorder itu harus dianggap bukannya maksudnya dianggap serius atau gua nggak percaya lu punya disorder itu, tapi orang zaman sekarang tuh merasa mereka spesial kalau punya something like that, walaupun mereka bullshit. Ya anyway, gua nggak punya, gua yakin gua normal, tapi gua punya sedikit eccentricity sebenarnya dari dulu. Ini nggak terlalu mengganggu dan gua masih fungsional, dan gua nggak akan bilang gua punya disorder, tapi gua gak suka ngelihat kadang-kadang ada sesuatu yang trigger buat gue, misalnya kayak uh, kayak sesuatu kayak misalnya kau kalian yang cuman yang fun-fun doang, misalnya kayak orang bikin tiling keramik yang tahu-tahu ada satu yang bengkok gitu, atau gue pernah sekali harus keluar dari McDonald karena mejanya miringnya nggak banyak, mungkin cuman sekedar 8 derajat, tapi dia miring dan dia gak bisa digeser karena dia kepentok, udah dibaut ke lantai, dan gue duduk di situ, gue makin lama makin makin gak bisa tahan, akhirnya gue keluar yang kayak gitu. Terus misalnya dulu gue kerja tuh gue selalu berhenti di stasiun yang sama, di depan tangga yang sama, dan tangga itu pas gue naik dia akan ke arah kanan atau ke kiri karena di tengahnya ada lift. Nah, ke kiri itu lebih dekat dengan ticketing gate-nya di mana gue keluar, walaupun sama-sama akan nyampe di situ, tapi ke kanan, jadi gue harus jalan beberapa meter lebih jauh, itu doang. Tapi karena gue punya habit, entah kenapa gue pilih kanan, semuanya oke. Karena ini kerjaan baru gue belajar skill baru, gue selalu nervous waktu itu, waktu pertama kali kerja. Kayaknya gue takut banget gue nggak bisa. Waktu itu gue bikin rendering atau apa, dan masalahnya zaman dulu gue nggak bisa cuman nge-google cari tahu caranya, jadi gue bener-bener, dan gue waktu itu nggak ada orang yang ngajarin gue satu-satunya orang yang punya tanggung jawab itu, dan ini company gede gitu, jadi gue nervous banget. Dan tiap kali gue berasa gue lewat ke tangga kiri, hari itu bakal kacau balau, bos gue nggak seneng, ada kerjaan yang berantakan, ada yang gue nggak bisa handle. Jadi mungkin gara-gara gue lewat kiri karena lebih cepat untuk nyampe ke kantor, karena hari itu lebih sibuk, kita punya kompetisi, kita punya project atau apa. Tapi gue jadi ngerasa kok tiap kali gue lewat kiri ada sesuatu yang nggak enak gitu. Akhirnya gue selama gue 5 tahun kerja di sana, gue harus lewat kanan. Nah itu kan sebenarnya sedikit sedikit eksentrik ya. Itu juga macem, ya gue yakin kalian juga mungkin ada sedikit kayak misalnya kita keluar nih ditanya, lu bawa kunci nggak? Gue pasti harus ngecek. Gue harus ngecek HP, bahkan berkali-kali, kayak ke airport gue harus ngecek paspor berkali-kali. Dan kadang-kadang gue nyampe kantor, gue shit, gue ada kunci pintu depan nggak ya, ada pokoknya yang. Terus juga misalnya gue
bikin volume TV atau temperatur AC, gue nggak bisa kalau dia itu nggak genap. Oke lah kalau dia bisa dibagi 5 masih bisa diterima, tapi kalau dia ganjil binatang bilangan prima, mati gue rasanya. Kayak gak jelas. Terus seperti gue bilang, kalau kayak mobil, misalnya gue ada di belakang mobil yang wipernya nggak di tengah, apalagi yang bentuknya bengkok dan mobil itu kotor bekas hujan, jadi lu bisa ngelihat bekas wipernya yang sangat tidak simetris, gue bisa gregetan banget. Jadi oke, gue cuman punya eksentrik kecil-kecilan kayak gini, dan gue juga bukan orang yang macam, gue suka nyusun barang sesuai dengan kategori, sesuai dengan tinggi atau apa, dan kalau bisa gue ngelipat baju kelebarannya tuh sama biar rapi. Tapi gue bukan orang yang rapi. Kamar gue kalau lagi kerja, apalagi meja gue berantakan, cuman monyet, gak ada monyet yang tahu barang gue di mana, cuman gue yang tahu. Jadi gue bisa, gue butuh ini nih, gue langsung ngambil dari suatu tumpukan yang kelihatannya kayak sampah, atau pokoknya gue dapet gak enaknya, tapi gak dapet the geniusnya. Cuman kadang-kadang orang-orang suka, ya mereka tuh kayak bercanda mungkin, kayak karena mereka tahu gue kayak gini. Misalnya di kos-kosan dulu, temen gue dateng rame-rame di kos-kosan, gue kan, ya kita kan ngobrol kan, ini teman-teman baik gue, yang maksudnya gue nggak akan kasih orang yang gue suka masuk ke kamar gue. Jadi rame-rame teman gue, dan biasanya karena ngobrol kan yang pakai moncong kan, tangan gue kan free, gue mulailah bersih-bersih, mulai ngelap-ngelap sana sini. Akhirnya mereka komen, lu kenapa sih tiap kali kita kesini lu ngobrol lu selalu bersih-bersih? Terus gue baru bingung, emang kenapa? Kan gue bisa sambil ngobrol kok. Tapi mereka maksudnya kadang-kadang menganggap gue aneh gitu. Jadi kalau kalian nonton Friends, kadang-kadang mereka bilang gue mau nikah misalnya, padahal gue gak kayak gitu. Tapi memang ada sedikit hal-hal yang mengganggu gue, dan itu ketara buat orang-orang yang tahu gue. Dan makanya mungkin panjang banget sih nerangin ini doang. Mungkin film ini direkomendasikan dengan salah satu alasan karena mungkin gue bisa relate sama karakter di film ini. Dan bener aja, gue sangat enjoy The Akuntan. Gue ngerti pada saat dia greget. Apalagi kalau misalnya kayak gue juga suka bikin puzzle. Kalau satu puzzle hilang, gue bisa gila kali gue. Dan pada saat dia mulai nulis-nulis di kaca, gue juga bisa relate karena gue juga seneng bikin ginian. Gue seneng bikin puzzle, gue seneng memecahkan teka-teki, kecuali yang gak masuk akal ya. Gue gak suka riddle gue gak tahu gimana cara bedanya. Riddle itu kayak bercandaan anak tua, kayak gitu, gimana cara lu masukin 5 gajah ke kulkas gitu kan. Gue mikir kan, ukurannya segala, meternya gimana, logisnya gimana. Terus jawabannya masukin aja. Terus gimana cara memasukin jerapah ke dalam kulkas? Ya udah gue jawab, masukin aja. Terus mereka bilang salah. Kenapa? Ya keluarin dulu gajahnya. Itu yang bikin gue kesel. Itu namanya riddle. Kalau teka-teki itu lu harus mikir dan masuk akal yang logis. Anyway, pada saat kemarin kita lagi jalan-jalan, dan jalan-jalan bukan jalan-jalan apa, tapi ada keperluan ke satu tempat. Dan waktu itu kita udah lama banget gak nonton. Kita ada di tempat di mana nonton itu mahal. Jadi kalau nggak lagi puyeng, stres atau sakit jiwa, gue nggak akan nonton karena mahal. Tapi udah lama banget kita nggak nonton, dan di posternya gue lihat, The Akuntan 2 ada yang kedua gitu. Terus gue lihat beneran yang bikin Ben Affleck juga. Oke, disclaimer, gue nggak gitu suka dengan Ben Affleck, tapi film dia The Akuntan dan dia sebagai produser itu bagus. Dia ada beberapa film yang bagus dan gue objektif gitu. Dan gue yang main dia, dan ini sequel. Wah, ini salah satu film favorit gue nih. Jadi kita nonton. Pada bocet-bocet gak penting lagi, gue langsung aja ke filmnya. Jadi sebenarnya gue masih inget tentang The Akuntan pertama. Kayaknya
makin gue nonton yang kedua gue makin inget lebih banyak gitu. Dan gue tahu artis yang main sebagai apa, handle-nya dia, handler loh, yang bantu dia yang pakai suara AI itu, karena dia orangnya bisu, gue tahu orangnya ganti. Terus gue inget cewek agen, aduh gue kok lupa namanya, dia tuh ada di accountant pertama. Ya gue inget juga yang main Anna Kendrick, dia juga nggak ikut main di sini, gue semuanya tahu. Bahkan gue tuh inget tentang cerita dia tentang kakaknya. Nah di sini film ini menurut gue akuntan satu bagus, akuntan gue juga bagus. Uh, ini lebih gila, filmnya lebih apa? Lebih agak ngaco dan nggak. Yang pertama itu mungkin karena gue relate ya, kadang-kadang gue sedih ngelihat orang kayak gitu. Tapi kan maksud dia juga bukan bikin orang sedih atau apa ya, tapi maksudnya menekankan kepada orang-orang kayak gini, mereka kalau punya skill bisa bagus banget gitu. Apalagi seperti di akuntan kedua kita ngelihat lebih banyak tentang backgroundnya, tentang anak-anak yang membantu operasinya dia, dan menurut gue itu interesting. Kalau dari segi masuk akalnya, ya sebenarnya sih kalau dibandingkan dengan film-film Hollywood yang lain ya, kita nggak akan mempertanyakan tentang logisnya, karena bisa aja masuk akal gitu. Dia nggak akan seaneh film-film lain gitu dari segi realistiknya. Tapi bahkan dia banyak base semuanya itu dari apa yang udah ada di dunia ini. Misalnya kayak Seven Syndrome yang kayak dipunyai oleh karakter si Christian Wolf itu ada. Dan juga tentang villain yang ada di film ini, yang berubah, orangnya berubah, personalitinya berubah gara-gara dia punya brain injury, itu tuh nyata gitu, walaupun mungkin jarang dilihat. Orang-orang yang mengalami traumatic brain injury yang kayak parah gitu, kejedot atau apa, biasanya ada beberapa kasus di dunia ini di mana mereka tahu-tahu punya skill baru. Misalnya ada satu yang kayaknya ada dua deh, yang tiba-tiba jadi jago banget main piano, padahal mereka nggak pernah megang, nggak pernah ngelihat piano sebelumnya. Lu bayangkan misalnya kayak gua tuh sangat tidak berbakat musik, mungkin main drum aja mungkin nggak akan bisa, main pancing nggak akan bisa, terus tiba-tiba gua kejedot, terus gua bisa main For Alice kayak Richard Chiderman atau apalah, yang itu kan surprising banget sih, nggak kumat atau nggak apa namanya, kesurupan, tapi ini tuh nyata gitu loh. Dan memang sangat mengejutkan karena kok tiba-tiba ada perubahan di dalam otaknya di mana bikin mereka bisa pick up skill ini dengan sangat cepat dan jadi sangat ahli dengan cepat, atau mereka tahu-tahu bisa aja. Gue juga pernah baca tentang orang yang tahu-tahu habis kejedot atau apa, brain injury, dia bisa ngomong dengan fasih di bahasa lain di mana dia nggak pernah dengar atau belajar bahasa itu. Ada juga orang yang tahu-tahu jago matematik, misalnya dia tadinya 3 tambah 2 jadi 7,5, tiba-tiba dia bisa bikin kalkulasi tentang relativity atau apa, menghafalkan pi number atau apa, pokoknya itu tuh nyata. Dan kalau mereka acquire a skill, apalagi yang namanya Savant Syndrome, mereka tuh bisa sangat intens, dan karena intens jadi sangat skillful. Sebenarnya ini keren sih, coba gue mau aja sih sebenarnya. Tapi salah satu yang menyolok biasanya, karena ini juga mungkin di spektrum autism atau apa, mereka susah punya social skill. Nah di sini gue juga merasa cukup relate gitu, kayak misalnya kayak di akuntan 2 mereka bikinnya kayak si Ben Affleck ini, dia berusaha, kayaknya dia pengen punya pacar atau punya temen cewek atau apa, dia ikut dengan dating event gitu loh. Dia dateng, dia punya portfolio mestinya keren dong, maksudnya dia kan gak jelek, dia
ya bisa dibilang ganteng lah dari bukan bukan gue yang bilang ganteng, tapi menurut gue ya mungkin di sosok mata orang lain ya dia termasuk ganteng, dia tinggi, dia successful, dia pokoknya portfolionya pasti kincong, karena kita dilihat cewek-cewek tuh paling ngincer pada ngantri sementara cowok-cowok lain gak dapet. Dan tapi dia screw up, akhirnya nggak ada lagi yang mau sama dia, jadi kosong, meja kosong, karena apa yang dia lakukan, dia tuh ngapalin gitu, dia ngapalin gimana caranya gue bisa buat interaksi yang orang-orang suka gitu. Jadi gue hafalin body language, belajar tersenyum, belajar ngelihat apa yang orang-orang suka. Biasanya ini nyata. Kadang-kadang orang yang nggak bisa sosialisasi, mereka tuh observe, mereka tuh baca, oh kayak gini nih yang bisa bisa apa bisa manjur untuk interaksi dengan orang lain. Dan sekali lagi, gue tuh normal, gue punya temen, tapi kadang-kadang gue punya kesulitan untuk, ya mungkin sebenarnya kita juga punya teori, gue punya teori game apa yang bisa berlaku untuk bikin gue bukan sukses ya, bikin gue nggak aneh gitu di setting sosial setting. Misalnya kayak gue hafalin, oh gue harus kayak gini nih di depan orang, dan itu mungkin salah satu kesulitan gue juga pas bekerja. Misalnya nih, menghadapi bos bangkotan yang biasanya gila hormat, gue tuh nggak bisa gitu. Dan orang-orang yang gue tahu dateng nganggut-nganggut, pakai baju yang mereka suka atau apapun, pokoknya bener-bener dijunjung bla 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 bla, sedangkan gue dibenci karena gue bodo amat, gue pakai jeans, pakai t-shirt, dan gue juga seperlunya doang pagi dan habis itu udah gitu. Dan ini gue juga kadang-kadang kesulitan dengan anggota keluarga yang lebih tua yang pengen direspek, dan menurut gue respect itu bukan didapat dari umur tapi dapat dari kelakuan lu. Kalau kelakuan lu nggak jelas, biar menurut tua gue nggak ada respect anyway. Jadi mereka tuh pakai film ini dari segi realistiknya, mereka tuh pakai apa yang beneran ada di dunia nyata, walaupun kadang-kadang over the top ya. Tapi kalau misalnya gue bisa nilai, bahkan menurut gue tuh dia lebih realistik dari banyak film lain. Biarpun lu jangan terlalu nitpicky lah, enjoy film ini karena dia tuh bukan maksud untuk mengeksplor ini dari segi technicality. Dan dia bahkan kayak ya kayak misalnya memakai hal-hal ini sebagai dark humor, dan gue juga orangnya suka dark humor, jadi menurut gue ya nggak apa-apa. Maksudnya walaupun hari gini orang-orang akan merasa offended, kenapa kayak gini, kenapa disorder dibikin bercandaan, ini tuh bukan bercandaan, justru buat bikin kalian sadar kalau sometimes kesulitan-kesulitan ini sebenarnya kita juga bisa humoris di mata orang lain gitu. Dan menurut gue gak apa-apa ya. Anyway, jadi dari segi realistik oke. Dari segi story flow ini sangat cepat, dan gue seneng di akuntan kedua ini mereka eksplor banyak tentang hubungan si Christian Wolf yang dimainin si Ben Affleck dan dengan kakaknya yang namanya Braxton. Jadi kakaknya ini adiknya itu di film pertama itu seseorang yang sangat mengerti apa yang terjadi, dan kakaknya dia itu normal, dia sadis tapi dia normal gitu. Dan tapi dia tahu kekurangan dari kakaknya, walaupun dia kadang-kadang juga ngerasa, kenapa sih lu nggak pernah nyari gue, kenapa sih lu nggak pernah kayak appreciate apa yang udah gue lakukan buat lu gitu, dan lu nggak pernah nyari gue yang harus selalu nyari lu. Sementara di Christian, si Ben Affleck, dia tuh orangnya nggak bisa kayak dia tuh nggak punya naruri untuk mempertahankan sebuah hubungan di mana orang-orang merasa acceptable. Oke, kayak sekali lagi kayak gue sama teman gue tuh, gue merasa oke, gue tuh lu temen gue gitu, lu akan selalu jadi temen gue, dan kalau lu butuh lu bisa nyari gue gitu. Dan kalau gue pengen ngobrol, gue nyari lu gitu. Tapi banyak yang komplain gitu, lu nggak pernah apa
kadang marah-marah, lu nggak pernah nyari gua dulu, atau kok lu nggak pernah telepon atau apa, kok jarang banget. Dan mereka jadi berasa gua nggak berteman dengan mereka, dan kadang-kadang memang gua nggak pengen berteman sama mereka. Buat orang-orang yang nelpon ngobrol ngalor ngidul 1-2 jam dan tentang hal-hal yang gua nggak gitu peduli, gua juga males kadang-kadang. Tapi itu backfire, maksudnya orang-orang jadi mungkin nggak nggak merasa dihargai gitu deh. Dan orang-orang yang mengerti adalah orang-orang bisa temenan dengan orang kayak gini, dan biasanya mereka teman baik karena mereka ngerti apa yang lo alami. Seperti halnya adiknya dia tuh komplain, dia tetap komplain, tapi tiap kali si Christian nyari adiknya, dia selalu datang dan ngebantu, walaupun dia marah-marah gitu, tapi dia selalu datang dan ngebantu. Dan jadi di film ini kita banyak ngelihat tentang hubungan keluarga dua ini, dan menurut gue itu bagus. Dan kalian jangan mikir hubungan kakak adik yang biasa, mereka tuh brutal gila, dan karena mereka kan sebenarnya assassin lah apa, tapi lebih kayak apa namanya ya, Robin Hood, kayak bukan, mereka tuh melakukan sesuatu dengan alasan yang baik walaupun cara mereka melakukannya kacau gitu. Apalagi adiknya itu brutal banget, dan banyak yang dak humor lah di sini, kayak dia berusaha adopsi anjing karena dia kesepian, tapi dia setengah mati harus praktis cara dia ngomong. Dan kayak dia tiba-tiba pas dia ada di satu adegan di mana dia ngomong sama cewek, kita udah bisa lihat cewek itu kayaknya stres banget, mau nangis, tampangnya kayak terpaksa. Gue pikir itu lagi dating. Terus adiknya bilang, jadi ngobrol dong, katanya lu hobinya apa gitu. Terus orangnya cuma jawab ya enggak, terus akhirnya kan dia kesel juga kan, lu kenapa sih takut sama gue gitu, emang apa yang bikin gue takut, gue udah berusaha sopan sama lu, berusaha ngobrol sama lu, kok lu takut sih sama gue gitu. Dia kesel, dia pergi. Tapi begitu dia pergi, kita ngelihat kalau dia tuh udah habis ngebunuhin semua orang yang ada di rumah itu. Dan dia masih bingung, kok cewek ini diajak ngobrol nggak mau diajak ngobrol, tapi kayak takut gitu. Gila. Dan kayak gitu apa namanya, itu salah satu contoh entertainment, dan menurut gue film ini entertain banget. Dia gak berasa sama sekali lamanya, dan kalau kalian nyari sesuatu yang bikin apa ya, ada ceritanya, sesuatu yang ada bobotnya, ada ceritanya, actionnya lucu, dan gak, yang lumayan original, lumayan unik dibandingkan dengan film-film lain yang ketaker banget. Ini juga handle hal-hal yang berat seperti kayak human trafficking, immigration, kayak disorder, sekali lagi sama kayak hubungan keluarga. Jadi sebenarnya film ini dalam, tapi mereka pakai cara yang mungkin cukup ringan untuk menyampaikannya. Dan menurut gue enjoy film ini, mungkin bukan cuman karena gue ngerasa related, walau karena gue bilang tuh enggak juga, tapi memang gue bukan, sorry gue selalu ngomong tapi habis itu nggak disambung dengan baik, karena menurut gue berhubungan, cuman kadang-kadang gue dengerin balik lagi gue bingung. Nah kayak menurut gue, selain gue mungkin ada sedikit berasa related, ini juga entertaining, biarpun gue sebenarnya bukan orang yang suka gebrak-geblok, tapi semuanya di sini asik gitu loh, dan bukan yang apa ya, yang bikin bosen. Kayak misalnya gue suka film John Wick nih, karena mereka berantemnya asik-asik aja, bukan yang bener-bener kayak terus-menerus action yang tanpa ada artinya gitu. Jadi ini walaupun over the top actionnya, tapi enjoyable, entertaining. Dan sekali lagi mereka punya macam-macam di film ini. Lu mau berasa
tersentuh, ada lu mau ngerasa related, ada lu mau ngerasa dapat pengetahuan baru juga ada. Dan moga-moga orang yang nonton ini kalau nggak tahu tentang kayak sindrom-sindrom apa yang terjadi di dunia, disorder, mungkin mereka kepo dan cari tahu dan tahu kalau misalnya jadi tahu kalau misalnya apa yang dibilang di film ini bukan ngaco gitu loh. Walaupun sangat rare, sangat mungkin tidak belum terlalu terbukti secara medis atau mungkin kita masih punya banyak rahasia, banyak yang kita nggak tahu tentang itu, tapi kasus-kasus di dunia nyata itu ada gitu. Dan keren aja kalau mereka bisa menyalurkan kemampuan mereka di tempat yang benar untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu. Gue nggak tahu lagi sih mau ngomong apa kalau misalnya gue bilang tentang plotnya. Ya plotnya sebenarnya juga sebenarnya diikutin masuk-masuk aja akal plotnya, terutama tentang si bapak reporter Spider-Man, si Ray King yang pertama itu. Kita kan tadi yang nggak akan ngerti kalau dia tuh mungkin dia mau nge-hire cewek ini sebagai assassin gitu, cewek yang sadis itu, tapi ternyata bukan. Ternyata yang dia cari adalah si cewek itu yang merupakan korban human trafficking dari dulu. Tapi masalahnya dia udah amnesia, dia udah berubah personalitinya, dia nggak peduli, dia nggak inget lagi sampai terakhir-terakhir. Dan kita juga ngelihat kayak money laundering, kayak hal-hal industri-industri yang benar-benar jahat gitu, yang sangat memanfaatkan orang-orang yang lemah dan butuh. Dan di dunia nyata itu ini banyak banget. Jadi topik yang mereka sentuh sebenarnya banyak yang berat-berat. Tapi masalahnya mereka bungkus itu dengan bikin dia nggak terlalu berat, tapi artinya tetap ada gitu. Dan betapa kita akan wish ada orang-orang kayak gitu yang membantu orang-orang yang kesusahan, yang menghukum orang-orang jahat. Jadi mungkin karena itu film ini jadi enjoyable buat kita orang-orang biasa yang nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya nonton deh, menurut gue nonton deh. Dan kalian juga nonton yang pertama deh, yang pertama juga bagus. Gue juga mau nonton ulang, kalau mau nonton ulang dan gue ngerasa gue bisa bikin reviewnya, gue akan bikin reviewnya. Sekali lagi review gue selalu berantakan karena gue ngomong nggak pakai nggak pakai garis besar, nggak pakai plot dulu. Sebenarnya awal-awal gue bikin review tuh, gue bikin review tertulis pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris itu pas lu nulis tuh lu harus bener bagus dan bener ejaan yang disempurnakan, jadi malah lebih lama. Dan kadang-kadang maksud gue itu harus lebih panjang menguraikannya. Memang harusnya kayak gitu biar orang ngerti. Tapi begitu gue bikin review dari omongan doang, awalnya pakai bahasa Inggris juga berantakan, pakai Indo juga berantakan, dan mungkin juga kau didengerin juga kalian kesel kali ngomong apa kali. Ya tapi bodo amat lah, kan ini juga garis besar. Dan ya semoga aja deh. Gue gak tahu mau ngomong apa lagi. Ya udah, makasih ya. Ini gue udah kasih 8 dari 10. Sebenarnya menurut gue juga 9 dari 10 juga oke, karena kalau berdasarkan enjoyment, gue bener-bener enjoy dan dia worth it untuk nonton, biarpun gue nontonnya mahal-mahal.